Demikian. Selamat siang, Bu Aida. Kami dari kelompok My Solution akan memaparkan hasil kajian kami terkait miselium jamur sebagai bahan konstruksi bangunan. Latar belakang kami mengkaji ini yaitu industri konstruksi menjadi salah satu penyumbang deforestasi dan emisi terbesar di dunia karena banyaknya pembangunan yang tidak berorientasi pada lingkungan. Nah, digunakan miselium yaitu miselium sebagai material karena miselium itu salah satu produk sampingan agrikultur yang berlimpah di alam. Miselium juga ketika dikeringkan dapat menjadi biomaterial yang bersifat tahan air, api, dan jamur. Tujuan kami mengkaji ini yaitu untuk menyelidiki aplikasi miselium jamur sebagai material konstruksi bangunan. Berikut ini adalah rumusan masalah. Berikut adalah ruang lingkup kajian yang akan kami bahas. Dan ini adalah metode dan teknik pengumpulan data. Nah, saya akan bahas tentang potensi. Nah, sekilas dari tabel ini, kalau realisasi sama volume pembangunan rumah itu makin menurun. Ini disebabkan oleh biaya material pembangunan itu makin mahal, yaitu semen dan beton. Nah, bisa dilihat juga produksi semen per tahun itu juga makin tinggi. Dan ini berefek pada emisi global, karena beton dan semen itu berkontribusi 8% pada emisi global. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kita butuh alternatif untuk membuat material yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan miselium. Nah, miselium yang berpotensi untuk dipakai adalah miselium dari jamur Basidiomycota. Ciri-cirinya adalah produksi spora atau spora di Basidium, hifa bersekat, dan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kira-kira di kiri ini adalah bentuknya. Nah, di grafik di kiri ini adalah menggambarkan kepadatan tiap divisi jamur. Dan bisa dilihat kalau Basidio dan Ascomycota itu mendominasi. Lalu di kanan itu, di ordonya itu Agaricales dan Polyporales memiliki spesies paling tinggi. Dan kebetulan dua ordo ini yang sangat berpotensi miseliumnya menjadi biomaterial. Saya akan memaparkan terkait penggunaan teknologi dalam pembuatan miselium jamur. Yang pertama, kenapa harus miselium? Jadi hifa jamur itu tumbuh saling menyilang dan menjalin satu sama lain. Nah, sifatnya seperti ini memberikan kemampuan mengikat substrat jamur sehingga substrat tempat tumbuh jamur sehingga dapat menjadi satu. Selain itu, miselium jamur juga relatif tidak begitu sulit tumbuh dan dikultur serta dapat tumbuh di hampir berbagai macam medium organik. Bisa kita lihat di sini ada komposisinya. Yang paling utama yang saya perlu garis bawahi adalah kitin 2-7% dan air 90%. Kitin itu bisa salah satu contoh kitin itu kuku dan rambut kita. Jadi bisa dibilang bahwa ketika dalam kadar hidrasi rendah, kitin itu keras dan memiliki integritas. Nah, karena itu dengan memanaskan hifa jamur atau miselium jamur, maka hifa jamur dan miselium jamur akan mengeras dan memberikan efek seperti adhesif yang telah mengering. Nah, ada 3 metode, yaitu kultur miselium dan substrat tanpa pelakon lebih. Ini bisa dibayangkan seperti membuat tempe dari serpihan kayu, hasilnya kuantitas yang tinggi tapi kekuatannya terkompromi. Yang kedua adalah resin coating, yaitu miselium jamur dilapisi lapisan resin sehingga didapatkan miselium yang resisten terhadap cuaca, dapat mempertahankan bentuk yang spesifik, akan tetapi dengan kuantitas rendah. Yang ketiga adalah kompresi, yaitu miselium dikompresi untuk meningkatkan densitas, sehingga bentuk kekuatan bahan meningkat, akan tetapi bentuknya terbatas hanya lembaran atau ada 3 kontrol yang diperlukan, yaitu temperatur yang diatur oleh termostat 24 derajat Celcius, pH 5,5 sampai 6,5 diatur oleh kalsium karbonat, dan kelembaban 90% diatur oleh humidifier. Nah, ini tuh umum antar semua miselium jamur, tapi banyak spesies memiliki preferensi spesifiknya tersendiri. Ada 4 penyusun utama dari miselium jamur. Yang pertama substrat, yang kedua suplementer, yang ketiga aditif, dan ketiga kultur. Substrat itu komposisi paling utama, suplementer itu untuk meningkatkan densitas dan mengisi ruang berlebih, aditif itu untuk mengontrol parameter, memodifikasi miselium dan mengawetkan miselium, dan kultur itu adalah jamur yang dikulturkan.
komposisi tidak kami paparkan secara spesifik karena akan bergantung terhadap kebutuhan perusahaan, akan tetapi secara umum substrat yang paling banyak. Nah, spesifikasi bahan yang didapat ini diharapkan dapat menjadi pengganti isolasi seperti dikarenakan konduktivitas yang misalnya cukup rendah atau misalnya dapat memiliki kekuatan kompresi yang cukup tinggi sehingga dapat mengganti bahan-bahan konstruksi bangunan yang lainnya. Selanjutnya aspek industri. Dalam pembuatan biokomposit ini, bahan yang digunakan yaitu miselium jamur, terutama miselium dari kelompok Basidium micota. Lalu juga ada substrat seperti serbuk gergaji, serpihan kayu, dan jerami yang berfungsi meningkatkan efisiensi dan waktu pertumbuhan jamur, serta bahan aditif seperti kalsium karbonat untuk mengatur pH, silika yang dapat mempertahankan kelembaban, atau pasir dan kerikil yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap tekanan hingga 300%. Proses transformasinya yang pertama ada homogenisasi, yaitu proses membuat campuran untuk menjadi seragam. Lalu ada sterilisasi, yaitu proses menghilangkan mikroba yang masih ada. Lalu ada fungal kolonisasi dan inokulasi. Inokulasi ini merupakan proses pemindahan sampel dari satu media ke media yang baru. Dan yang terakhir ada hidrasi, yaitu proses pengeringan. Produk yang dihasilkan yaitu biobrick. Biobrick ini dapat digunakan sebagai bahan pengganti batu bata untuk membangun tembok. Produksi biokomposit ini tuh menghasilkan limbah yang sedikit. Limbahnya itu ada dua, yaitu ada limbah cair kalsium karbonat yang kalau mau dibuang ke alam itu dia bisa dinetralin dulu. Lalu ada limbah padat berupa produksi yang gagal seperti biokomposit yang membusuk, hasil inkubasi yang tidak sesuai, dan stok yang berlebihan. Limbah ini tuh bisa dikomposkan kembali ke dalam tanah. Lalu ada sistem produksinya, initial growth tools-nya itu diinkubasi dengan miselium inokulum, lalu juga substratnya disterilisasi dan bisa ditambah aditif. Lalu ketiga bahan itu tuh dicampur dan diinokulasi, dicetak, lalu kompositnya yang sudah keras akan dikeringkan dan lanjut ke post processing. Untuk quality control-nya kami belum mendapat data yang akurat, tapi bisa disebutkan seperti pertumbuhan yang terkontrol, tidak terjadi kontaminasi, dan memenuhi standar spesifikasi bahan seperti yang sudah disebutkan. Untuk distribusinya, distribusi dari biokomposit ini itu masih dilakukan dari produsen langsung ke konsumen karena belum adanya produksi secara massal di Indonesia. Selanjutnya manajemen. Dari perencanaan hulu hilir yang bisa dilihat di diagram di sana, kita ada dua aspek yang bisa di-improve lagi. Lanjut. Yang pertama itu adalah efisiensi yield. Yield atau jamur yang didapatkan itu bisa ditingkatkan efisiensinya dengan mengubah medium pertumbuhan. Bisa ditemukan bahwa medium pertumbuhan yang menghasilkan yield paling banyak adalah biji kapas dan substrat aditif yang bisa menghasilkan waktu pertumbuhan paling singkat itu adalah molasses, sedangkan menghasilkan yield paling besar itu adalah rice bran. Kemudian penggunaan komposit itu bisa diubah dengan mengubah berbagai hal. Yang pertama adalah strain yang digunakan. Contohnya Ganoderma menghasilkan bahan yang lebih kuat, sedangkan Pleurotus menghasilkan bahan yang lebih poros. Kemudian mengubah substrat komposit atau mengubah medium komposit, dan kemudian mengubah teknik pengolahan. Yaitu yang tidak di-press akan menghasilkan foam, yang cold pressing akan menghasilkan press foam, dan yang di heat pressing akan menghasilkan board. Selanjutnya. Kekuatan komposit itu juga bisa ditingkatkan dengan melapisi komposit dengan coating. Itu bisa merendahkan kemungkinan dia untuk mengalami kelemahan dari tekanan, kemudian meningkatkan keseragaman dengan mengubah strain, meningkatkan suhu pada proses heat pressing, dan menambahkan selulosa bakteri agar miselium dan substrat lebih bersatu. Kemudian ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini bisa dilihat bahwa miselium memang paling murah dan paling degradable, namun kekuatan kompresifnya itu sama sekali tidak bisa menyaingi semen, dan water absorption-nya atau penyerapan airnya terlalu tinggi sehingga tidak bisa menggantikan polimer maupun semen. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar miselium paling bisa menggantikan gypsum karena kemiripan sifatnya. Miselium juga merupakan sebuah substrat yang memiliki kemampuan insulator dan memiliki kemampuan sound dampening yang paling bagus. Bahkan bisa menyaingi bahan yang jauh lebih mahal, yaitu bahan yang berasal dari minyak, dan memiliki sifat yang paling efisien. Kemudian, standarisasi untuk specifically miselium itu belum ada, tapi kita sudah punya standar bahan bangunan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 41, dan sejauh ini bahan miselium itu sangat memenuhi kriteria tersebut, bahkan melebihinya. Kemudian,
kelembagaan, karena jamur merupakan salah satu sumber daya alam sehingga pemanfaatannya dikelola oleh negara dan diatur oleh undang-undang. Kemudian untuk haki sudah sangat banyak paten yang beredar di dunia saat ini, tapi paten pertama itu disebarkan oleh atau dipatenkan oleh Ecovative Design, dan sekarang paten paling besar dipegang oleh Ecovative Design dan MicroWorks. Lanjut. Untuk sumber daya manusia, terdapat 3 aspek sumber daya manusia yang paling utama. Yang pertama adalah petani jamur yang menghasilkan jamur, yang kedua adalah pekerja pabrik produksi yang menghasilkan produk, dan ketiga adalah tenaga ahli yang bekerja dalam penelitian dan juga bekerja dalam quality control. Berikutnya adalah aspek pasar. Supply dan demand. Produksi jamur di Indonesia tercatat sebanyak 33.163 ton. Persegi dibutuhkan 16,5 kilo limbah pertanian dari budidaya jamur. Untuk demand, saat ini skala produksi berkisar 186 meter papan per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan bahan jauh melebihi permintaan pasar. Berikutnya adalah pemasaran. Saat ini kebanyakan mode yang diusung adalah business to business, artinya membuat produk berkolaborasi dengan pelaku bisnis lainnya. Sementara pembelian produk dapat dilakukan pada laman website perusahaan. Setelah membeli produk, distribusi akan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang berasal dari produsen kepada konsumen. Penentuan harga dan keuntungan. Tidak ada data yang tersedia mengenai total biaya pembuatan komposit miselium. Namun, didapat biaya bahan baku komposit miselium 0,07 sampai 0,17 US per kilogram. Sementara mengambil data dari Mikiotek, omset yang dihasilkan sekitar 300.000 US dollar. Selanjutnya adalah finansial dan investasi. Pembiayaan didapatkan dari funding atau pendanaan dari investor. Berikut adalah rincian dari perusahaan-perusahaan yang bekerja pada bidang biokomposit miselium, antara lain ada MicroWorks, Ecovative Design, dan Mikotech Lab yang terletak di Bandung. Secara keseluruhan, belum didapat data terperinci akan aspek pasar investasi yang dilakukan, masih dalam ranah eksperimental dengan prospek yang belum jelas. Bangunan masih instalasi semi permanen, skala masih kecil, dan spesifik per proyek dengan distribusi langsung dari produsen juga menunjukkan bahwa pasar masih terhitung non-eksisten. Meskipun begitu, hal ini dapat diatasi ke depannya dengan adopsi kepada masyarakat umum oleh pemerintah. Caranya menerapkan regulasi pembatasan emisi untuk building materials dan mengubah orientasi kepada pembangunan berkelanjutan. Nah, ini untuk kebijakan yang meliputi. Lalu pertama ada Nasional Permentan nomor 48 dari tahun 2009. Itu membahas tentang cara budidaya dan budidaya buah dan sayur yang baik, termasuk jamur. Lalu PP nomor 16 tahun 2021 itu membahas tentang bangunan dan juga standarisasi bahan bangunan. Lalu untuk regional ada ASEAN Stand 35 tahun 2014 dan EU Commission Regulation nomor 1863 tahun 2004. Itu membahas tentang standar komersial jamur. Lalu untuk internasional ada ISO yang mengurus standarisasi nasional. Lanjut. Lalu untuk kebijakan tarif dan non tarif itu ada Permendak nomor 30 tahun 2017. Selanjutnya untuk aspek sosial, ada keterterimaan produk, belum ada informasi yang memadai karena biokomposit miselium sudah diproduksi secara massal tetapi belum digunakan secara massal. Selanjutnya penggunaan miselium sebagai biokomposit sesuai dengan prinsip circular economy, di mana produk-produk didesain sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali dan didaur ulang dengan tujuan mengurangi emisi karbon dan limbah serta polusi yang digunakan. Serta polusi yang dihasilkan. Oleh sebab itu, penggunaan biokomposit dapat mendukung gaya hidup yang lebih sustainable. Untuk tradisi konsumsi, beberapa contoh penggunaan biokomposit miselium adalah untuk rumah tumbuh batang, growing pavilion, shell mycelium, hi-fi, dan rensselaer. Tidak ada informasi untuk rekayasa sosial mengenai biokomposit miselium karena belum digunakan secara massal. Nilai budaya yang terkandung dalam penggunaan biokomposit miselium adalah pelestarian lingkungan. Nilai budaya kearifan lokal tersebut pelan-pelan terkikis oleh karena gaya hidup modern, sehingga diharapkan bahwa penggunaan bahan-bahan yang bersifat berkelanjutan seperti biokomposit miselium dapat melestarikan nilai budaya yang sudah mulai pudar.
Berikut contoh-contoh penggunaan biokomposit miselium sebagai bahan konstruksi bangunan, yaitu Growing Pavilion di Belanda, Shell Miselium di India, Hi-Fi di New York, dan pavilion yang terbuat dari miselium di Institut Politeknik Rensselaer yang juga berada di New York. Di Indonesia sendiri ada Batam Housing Project yang merupakan kolaborasi antara Mikotek dan pemerintah untuk menanggapi meningkatnya kebutuhan tempat tinggal sekaligus menghasilkan tempat tinggal yang bersifat berkelanjutan. Prototipe rumah dari The Tropical Town Project dan penggunaan panel biobo dari Mikotek di dinding dapat dilihat pada gambar. Kesimpulan dari kajian ini adalah biokomposit miselium berpotensi menjadi alternatif bahan konstruksi bangunan yang murah dan dapat menggantikan bahan bangunan lain. Pasarnya juga masih belum luas sehingga aplikasinya masih sedikit. Beberapa saran dari kami adalah komersialisasi pasar biokomposit itu secara lebih lanjut, standarisasi biokomposit ini, dan potensi dan komposit miselium adalah digunakan untuk kajian ini. Sekian dan terima kasih.